Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara Bukit Pring, Sobat Pangandaran TV. Saat ini saya berada di depan dari Gapura Pentar, dari makam Sunan Giri. Nah, ada bibi tangga beserta anak-anak tangga yang kita lewati barusan, dan juga untuk bangunan Gapura Pentar ini merupakan bangunan asli. Ya, merupakan bangunan asli di tahun 1506 Masehi. Nah, untuk angka tahun tersebut berdasarkan dari Candra Sengkala dua naga. Nah, di sini yang biasa dikenal dengan Nogoloro Wernaning Podo, atau berangkat tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi. Nah, diduga merupakan tahun pembangunan dari kompleks pemakaman dari Sunan Giri ini. Ya, seperti apa keadaannya di dalam sana? Ikuti terus di penelusuran kami, Penghutan Pring. Sekarang kita akan masuk ke kompleks area makam, di mana makam ini juga penderek dari makam Sunan Giri. Lokasinya berada di utara dari Gapura Naga Pentar tadi. Kita lihat di sini, nanti kita akan sedikit belajar tentang bagaimana sih makna dari nisan-nisan yang ada di kompleks area ini. Yuk, kita. Banyak batu-batu nisan yang kuno begitu kan ya? Ya, jadi rata-rata kalau untuk nisan yang ada di sini semuanya menggunakan jirat kurawal. Ya. Maksud dari jirat kurawal? Kurawal itu sebenarnya dari kata pangkur awal. Pangkur itu untuk mensitirkan marga. Karena adanya nisan-nisan kurawal ini sebenarnya dulu adalah bermula dari kala marga, bentuk dari kala marga, yang mana kala marga ini ditemukan juga di Candi Sukuh ada. Nah, di era berikutnya, karena dulu masih era Hindu-Buddha, kemudian di era Islam, karena ada aturan tidak boleh makam itu menggunakan jirat-jirat yang berbentuk atau menyerupai hewan, karena itu disitirkan. Jadi untuk margahnya atau kidangnya itu dipangkur. Jadi saya tunjukkan ya. Nah, jadi karena di situ dipangkur, kemudian menjadi awal dari adanya sitiran yang dipakai kemudian untuk nisan-nisan makam dari semua duriyah ataupun para santrinya Giri Kedaton, karena itu disebut dengan nama kurawal. Ya. Nah, kemudian untuk sebutan dari tauhidnya di keluarga besar dari para keturunan dari Giri Kedaton itu menyebutnya dengan kalam muksa. Kenapa disebut kalam muksa? Kalam adalah alat atau suatu benda objek ya yang menunjukkan kamoksan. Apa itu kamoksan? Kalau umumnya moksan itu menghilang, tapi di sini tidak. Moksan itu atau moksa itu menunjukkan bahwa beliau pulang ke Yang Maha Kuasa. Jadi disebut dengan nama kalam moksa, penanda sebuah kematian. Baik, sekarang kita lihat. Apa contohnya kan? Ya. Jadi yang sederhana ini aja. Ini sebelah sini saja. Baik, kita menggunakan contoh ini ya. Jadi di sini yang disebut dengan pangkur adalah di sini. Nanti bisa dicoba dilihat untuk rekan-rekan yang mengetahui tentang bentuk kalamarga. Jadi di sini kalau di Candi Sukuh itu berbentuk kidang. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi tidak boleh menggunakan bentuk hewan, karena itu disitirkan menjadi pangkur atau gelung. Ya, kelan. Kemudian kalamnya ini adalah jalan menuju ke moksa.
atau kematian. Jadi ada hubungan antara dunia bawah manusia, alam manusia, menuju jalan ke Yang Maha Kuasa. Karena itu disebut dengan nama kalam moksa atau Kurawa. Artinya kalau ketika kita di lain tempat itu terus mendapati makam yang sejenis atau batu nisan ya, yang sejenis ini, berarti jenisnya adalah jenis batu nisan kalam moksa. Kalam moksa. Jadi kalam moksa atau bisa disebut dengan Kurawal, dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah min dzurriyyati ataupun santri yang bersanadkan ke Giri Kedaton. Karena apa? Karena sebenarnya lambang dari Kurawal sendiri atau kalam moksa sendiri ya di Giri Kedaton ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah penganut Toreko Syatoria, Torekonya Giri Kedaton gitu. Kalau kita lihat di sini ternyata tidak seperti ini saja kan, untuk jenis-jenis batu nisan banyak. Nah, nanti bisa dilihat lagi. Kalau untuk jenisnya yang ini sudah menciri khaskan di masa Panembahan Hanyokrokusumo. Yang itu yang di depan sini ya. Ini ya. Yang ini berbeda kan ya? Ya, ini sudah masuk di masa era Panembahan Hanyokrokusumo, di masa pemerintahan beliau, ya kan? Akan tetapi beliau ini adalah para pengikut, para pendara-pendaranya dari Giri Kedaton, tapi ada hubungan dengan Panembahan Hanyokrokusumo. Jadi untuk ciri-cirinya nanti seperti ini. Ciri-cirinya seperti itu. Seperti itu. Lah, kemudian yang di depannya ini di sini bisa dilihat 1826 ya di sini. Iya. Ya, di sini. Ini biasanya untuk jirat-jirat seperti ini masih lebih apa namanya itu, lebih mudah dibandingkan yang lain. Dan di sini 1826. Di sini tahun Jawi. Kalau tahun Jawi berarti ini harus dimasehikan. 1826 dimasehikan, nanti ketemunya berapa? Itu ya. Itu. Untuk mencirikan bahwa si ahli kubur itu laki-laki dan perempuan atau perempuan itu gimana? Siap, baik-baik. Ya, kalau seperti ini kan ada kemuncak. Kalau kemuncak ini laki-laki. Kalau ini, nah ini perempuan. Kan di sini tidak ada kemuncak. Oh, ciri-cirinya datar. Ya, jadi kalau datar ini perempuan, kalau ada kemuncaknya itu laki-laki. Seperti ini misalkan? Ini laki-laki. Dan di sini masih terdapat mahkota surban. Nah, ini mahkota surban. Dan sebenarnya mahkota surban ini adalah sitiran dari Kala. Karena kan tidak boleh menggunakan ciri khas di Buddha toh. Karena itu digunakan sitiran menjadi mahkota surban, menunjukkan bahwa beliau ini adalah ulama. Begitu. Dan ini dinamakan rambatan. Ini sampingnya ini. Ya, adalah rambatan, atau ini disebut dengan, kalau sekarang itu ada namanya akar langit. Karena berhubungan antara dunia seperti tadi ini ya. Dunia bawah kamanusiaan dengan Yang Maha Kuasa untuk menuju ke Sa itu. Ini berada, kalau dari jiratnya ya, dari jiratnya ini berada di masa tahun 1500-an akhir menuju ke 1600. Berarti kira-kira sekitar Majapahit akhir sudah. Iya, Majapahit, karena Majapahit akhir kan 1527. Nah, ini di masa 15 akhir menuju ke 1600. Oke. Semuanya kan ya? Rata-rata. Ini hampir ya. Hampir rata-rata menggunakan batu nisan di masa Majapahit akhir ya, abad 15 sampai 16. Untuk bahan sendiri biasanya digunakan untuk nisan-nisan ciri khas dari Giri adalah menggunakan bahan yang pertama karang putih, yang kedua menggunakan batu putih atau limestone juga ada, kemudian yang paling akhir itu menggunakan bahan dari batu kumbung. Nah, itu untuk naga bentar sendiri sebenarnya dulu itu menggunakan limestone, batu putih, batu limestone. Jadi yang digunakan untuk ekornya ke atas itu limestone, dan untuk kepalanya itu juga menggunakan batu karang putih tapi sudah lunak. Itu jadi ciri khas dari Giri Kedaton. Untuk nisan-nisannya menggunakan
bahan-bahan seperti itu. Kalau memang ada pejabat bekas dari pejabatnya Majapahit, kemudian beliau ini madiksa, ikut ke Giri Kedaton, ya, menjadi muslim. Kalau memang orang itu atau beliaunya itu masih ada hubungan kekeluargaan dengan keluarga Majapahit, itu pasti akan menggunakan ciri khas nisan dengan bentuk kurawal, tapi ada medalion di tengahnya. Menunjukkan seperti di belakang kita saat ini. Kalau medalion itu, kalau medalion itu seperti itu, tengahnya itu ada lingkarannya, tapi menggunakan batu andesit. Batu andesit itu menunjukkan beliau itu ada hubungan keluarga dengan Majapahit dan menunjukkan bahwa beliau ini adalah pejabat. Gitu. Lah, mungkin sedikit informasi buat rekan-rekan. Apabila nanti rekan-rekan di luar dari wilayah Giri, baik itu di Mojokerto, di Jombang, di Kediri, dimanapun, apabila rekan-rekan itu menemukan di area kompleks makam atau dimanapun itu ada nisan yang berbentuk seperti kurawal atau kalamuksa, itu menunjukkan bahwa beliau itu pasti ada hubungan dengan Giri Kedaton, baik itu minduriahnya ataupun sanat keilmuan atau santrinya. Dan biasanya kalau ikut ekspedisi pengislaman di Giri Kedaton, yang keluar dari Giri itu pasti diutus. Dan kalau diutus biasanya ada catatannya. Karena itulah bisa dideteksi, oh di tempat ini dulu itu ada yang diutus dari Giri, itu namanya ini. Dan ketika beliau wafat pasti akan menunjukkan ciri khas bahwa beliau ini orang-orang dari Giri Kedaton. Karena itulah seperti biasanya, kenapa sedikit banyak saya bisa mengidentifikasi bahwa di situ itu ada Minduriati Giri atau santrinya, itu dari bekal yang saya sampaikan tadi. Itu ya, mungkin itu buat rekan-rekan sedikit untuk pemahaman bersama-sama. Ini makam siapa? Ini apa namanya, Kitameng. Kitameng. Iya, Kitameng atau Kiai Tameng. Di sini nama disebut lahir apa nama gelar. Gelar ya. Nah, Kiai Tameng atau Kitameng ini dulu ini bekas senopatinya Majapahit. Ada beberapa rekan beliau. Jadi ada Kiai Tameng, Kiai Tapak Menjangan, Kiai Menjangan Tumloko, Kiai Waru Anggang, termasuk juga ada beberapa pandita atau kepala stapaka dulu. Nah, beliau, kenapa beliau di sini? Karena beliau dulu setelah ikut kepada Mbah Sunan Giri, kemudian beliau menjadi santrinya Mbah Sunan Giri, beliau juga diminta untuk melatih para santri-santri dalam olah kanuragan bersama dengan 6 mantan senopatinya Majapahit, 1 Lembu Suro, 2 Lembu Wegoro, ya, 3 Talang Patih, Talang Boyo, Jogopati, Jogopeno, termasuk beliau, Kitameng dan beberapa rekannya. Ya, dan sepertinya kalau dilihat ini menggunakan kurawal. Ya, ini menggunakan kurawal. Nisan yang ada hubungannya dengan Giri, dengan Majapahit dan Giri. Tapi ini tidak menggunakan batu andesit. Jadi beliau ini ibaratnya lebih menunjukkan beliau ini sebagai seorang santri torekohnya Giri Kedaton. Tidak menunjukkan kemajapahitannya di sini. Ini asli ya? Asli. Asli memang dari dulu sudah waktu ditemukan makam ini sudah seperti ini bentuknya. Ini, ye. Jadi memang sudah seperti yang dilihat sekarang ini. Di sini juga tidak ada pakai perekat ya. Bukan. Apa? Lensun. Batu putih kan? Ye. Ini saya akan menunjukkan salah satu raja terakhir dari Giri Kedaton. Ya, bagaimana diketahui Giri Kedaton itu ada 11 raja. Nah, beliau inilah raja yang ke-11 untuk struktur kepemerintahan di Giri Kedaton.
Jadi di sini bisa dilihat ada nama beliau. Ini Pangeran Singosari. Jadi ini adalah Raja Giri Kedaton yang ke-11, Raja Pamungkas dari Giri Kedaton. Nah, lokasinya berada di area kompleks sebelum masuk ke makam dari Mas Sunan Giri. Berada di sebelah barat dari jalan menuju ke area makam Mas Sunan Giri. Itu asli ya? Bukan, ini replika. Replikanya ya? Ini replika. Gitu. Tapi batu nisannya mungkin ya yang asli? Kalau batu nisannya untuk yang di sini mungkin Di bawah? dipendam, ya mungkin Oh, dipendam sudah di bawah. dipendam. Gitu. Oke. Jadi ini digunakan replikanya. Oh, gitu.